Selamat datang Youth Impact. Oke, hari ini monggo Bapak Charles yang bisa membantu materi saya. Ini siapa? Oke. Hari ini temanya apa sih, teman-teman? Journey to maturity. Apa sih itu? Journey to maturity. Seafood ya. Seafood. Oke. Tema hari ini kita membahas tentang dewasa, tentang kedewasaan. Aduh, berbicara tentang kedewasaan, kita ini masih diproses bersama, betul? Dan di satu area yang masih membuat kita tuh kadang masih struggle di area masing-masing, betul ya? Kadang usia udah uzur nih, udah 30-an lebih nih, tapi sifatnya masih kayak anak-anak. Tapi usianya masih muda-muda, masih 20, 25, tapi pemikirannya bisa dewasa banget kayak gitu. Itu sering kita temui ya. Tapi kalau berbicara tentang kedewasaan ini adalah struggle kita bersama teman-teman. Karena berbicara di kedewasaan tidak berbicara tentang umur, tapi berbicara tentang karakter ya. Nggak ada yang sempurna di dalam dunia ini, nggak ada. Kita seringkali menuntut teman kita, menuntut orang tua kita, menuntut siapa ada yang aja yang di sekeliling kita untuk sempurna kayak gitu. Suka lupa bahwa kita tuh nggak sempurna kayak gitu, tapi menuntut orang lain tuh jadi yang sempurna, betul nggak sih? Itu dulu saya selalu menuntut itu gitu loh. Tapi aku sadar bahwa kita itu manusia yang nggak sempurna. Tujuan dari kehidupan adalah menjadi dewasa, yaitu kedewasaan, bukan kesempurnaan gitu teman-teman. Sempurnanya di dalam Tuhan itu bukan tentang pandangan dunia. Sempurnanya di dalam Tuhan yaitu kedewasaan, sempurna itu dewasa. Kalau pandangan dunia sempurna itu apa sih? Aduh aku pengen, kalau yang cewek-cewek perawatan oke ya, karena kita tubuh kita ini adalah bait Allah, kita harus istilahnya mempercantik diri kita gitu, nggak salah karena tubuh kita adalah bait Allah dan kita harus menjaga dan merawat itu gitu teman-teman. Tapi kalau cara pandangnya salah, aku harus pakai krim ini biar putih, biar cantik, bla 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 bla. Itu pandangan yang salah teman-teman. Tapi pandangan di mata Tuhan sempurna itu adalah kedewasaan kita kayak gitu. Di 1 Korintus 14 ayat 20 ini udah sering banget di sharingkan, yaitu saya baca 1 Korintus 14 ayat 20 dibilang, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Di sini ayat ini menjelaskan bukan dalam segi fisik, tapi segi pemikiran kita kayak gitu. Jadi kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menegaskan agar orang-orang percaya jangan seperti anak-anak dalam pemikirannya kayak gitu, tetapi harus menjadi dewasa dalam pemikiran kayak gitu. Artinya perjalanan kerohanian setiap orang percaya di dalam Tuhan harus disertai juga dengan pertumbuhan dalam cara berpikir, dalam cara bertutur kata, supaya itu semakin didewasakan teman-teman di dalam Kristus ya. Sehingga pikiran kita tuh menjadi sama seperti Kristus kayak gitu. Banyak yang mau menunjukkan hasrat untuk mengikut Yesus, banyak mau menunjukkan pelayanan untuk Tuhan, tapi bahkan memiliki 1001 hasrat untuk bersama Yesus dan melayani Tuhan. Tapi nggak jarang hasrat tersebut tidak disertai dengan komitmen. Hasrat itu tidak disertai dengan konsisten. Sehingga terkesan dilakukan setengah-setengah. Sering kita melakukannya setengah-setengah buat Tuhan, tapi powerful buat manusia. Tapi buat Tuhan setengah-setengah. Karena banyak faktor pertimbangan. Pengen dilihat, pengen terkesan baik, dan lain sebagainya. Tapi kalau buat Tuhan, nanti dulu Tuhan, ini masih jam segini masih ngantuk, nanti doanya nanti-nanti, kayak gitu. Aduh 5 menit lagi ya Tuhan, kayak beli lombok aja di pasar ya, tawar-menawar sama Tuhan gitu kan. 1 Korintus 13 ayat 11 dibilangkan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Benar enggak nih?
Selaku jadi dewasa kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita harus bertumbuh, mengenal Kristus. Slide selanjutnya. Kita harus bertumbuh, mengenal Kristus sampai kita mencapai kedewasaan yang penuh. Kita harus belajar bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan harus dipenuhi dulu sampai kita mencapai yang namanya kedewasaan yang penuh, teman-teman. Di sini saya mau sharing tentang kisah kehidupan Ayub karena ini sangat memberkati saya pribadi. Ayub adalah manusia biasa, teman-teman. Tahu kan kisahnya Ayub kayak gimana ya, jatuh bangunnya dia dalam menghadapi proses kehidupannya dia, kehilangan apapun itu. Tetapi mengapa dia memiliki kuasa dan kedewasaan rohani untuk menghadapi semua persoalan dan tetap mempercayai kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub yang dapat membentuk kedewasaan kerohaniannya kita. Yang pertama adalah pengenalan kita akan Tuhan. Ayub 1 ayat 1 dibilang, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub mengenal. Dia nggak sekedar tahu, tapi dia mengenal Tuhan dan sangat menghormati Tuhan, teman-teman. Perjalanan kedewasaan kita yang pertama adalah pengenalan kita akan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal secara Tuhan, secara dalam, secara benar? Ayub mengenal dan menghormati Tuhan secara luar biasa. Walaupun dalam kondisi ini sangat terpuruk dalam kehidupan Ayub. Sehingga ia memelihara hidup yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mungkin dalam posisi Ayub, mungkin kita, nggak sanggup nih. Mungkin ada plan B, mungkin ikut yang plan B deh. Nggak mau yang plannya Tuhan, nggak enak, sakit banget ikut pembentukannya Tuhan tuh. Tapi Ayub hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan. Itu membuat dia mengenal Tuhan secara dalam, nggak hanya sekedar tahu. Ayub 1 ayat 22 dibilang kan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang tidak patut, yang kurang patut. Ayub sangat mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Dia nggak hanya sekedar percaya, tapi percaya secara spesifik terhadap Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang selalu baik. Dia selalu memandang Tuhan itu selalu baik. Nggak ada di pemikirannya Ayub itu Tuhan tuh nggak baik, nggak ada. Dia selalu berpikir bahwa Tuhan itu selalu baik. Dia berpikir Tuhan tuh bukan pembuat masalah itu, tapi Tuhan selalu hadir dalam setiap masalahnya dia, bahkan masalahnya kita, teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi masalah, bukan Tuhan yang membuat masalah itu, tapi terkadang kita yang membuat masalah itu ada. Bukan Tuhan, tapi endingnya kita menyalahkan Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Ya sudah aku kasih tahu, kamu gak mau taat sama aku. Kadang kita yang membuat masalah itu. Makanya setiap masalah kita harus introspeksi diri kita. Ini masalah ada untuk menguji kita semakin dewasa, atau yang masalah itu ada karena kita yang buat. Itu yang harus introspeksi gitu kan. Selanjutnya yang kedua adalah menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Terkadang kita nggak pernah sadar bahwa kita tuh ciptaannya Tuhan. Sehingga kita lupa untuk belajar taat dan setia sama Tuhan. Ayub 1 ayat 21, saya ambil di BIMK, versi ini bagus banget. Dan berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa. Ayub bilang, aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pula telah mengambil, terpujilah namanya. Dalam situasi terpuruknya, pemikirannya tetap bisa berkata baik sama Tuhan. Dia tetap berkata bersyukur sama Tuhan. Gak ada keluh kesah, gak ada yang namanya kekecewaan, tetapi dia tetap bersyukur dalam segala kondisi yang dia lalui saat ini. Ayub sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan.
dan di segala harta miliknya serta ke-10 anaknya sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dia sadar, walaupun dia kehilangan itu semua karena dia tahu, dia sadar diri, segala yang dia punya adalah milik Tuhan, bukan milik dia pribadi. Segala yang dia yang punya itu milik Allah dan pemberiannya Tuhan, teman-teman. Dan dia berkata, Tuhan berhak penuh atas hidupnya dan segala yang dia milikinya. Pernah gak sih kita berkata ketika kita menghadapi suatu pergumulan, situasi yang sangat berat yang kita hadapi mungkin dalam pekerjaan kita, kehidupan kita, keluarga kita. Pernah gak sih kita berpikir bahwa ya hidupku adalah milik Tuhan, apapun yang terjadi biarlah Tuhan yang berkehendak, kayak gitu. Yang ketiga adalah miliki iman dan pengharapan yang utuh di dalam Tuhan. Miliki iman dan pengharapan yang utuh di dalam Tuhan. Iman Ayub itu tidak tergantung dengan apa yang terjadi, situasi yang dia sedang alami. Iman Ayub tidak didasarkan atas harta kekayaan yang dia miliki. Ayub mempercayai Tuhan bukan karena berkat, kesembuhan, atau mujizat yang dia alami, atau mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, teman-teman. Ayub mengendalikan dan berkuasa atas situasi yang dia alami saat itu. Itu imannya. Atas situasi yang dia alami bukan dikendalikan oleh situasi. Terkadang dalam setiap proses hidup kita selalu dikendalikan dengan situasi. Bukan kita yang mengendalikan situasi itu, tapi kita yang dikendalikan oleh situasi itu. Kita gampang yang namanya terombang-ambing dengan segala masalah yang ada, akhirnya kita, Tuhan gak baik nih, Tuhan gak sayang sama aku nih. Nyatanya ketika aku ada dalam masalah, Tuhan gak tolong. Terkadang kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, tapi kita gak pernah mempersiapkan apa yang kita doakan. Pernah gak sih kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa, tapi kita gak belajar untuk mempersiapkan apa yang kita doakan. Hanya sekedar Tuhan aku mau ini bla 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 bla, oke dalam nama Yesus amin. Tapi kita gak belajar untuk mempersiapkan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu hidup kita, kapan kita siapnya. Ketika waktunya Tuhan sudah mempersiapkan, kitanya yang gak siap, ya udah hilang. Karena hidup kita gak hanya sekedar menunggu, tapi mempersiapkan diri gitu. Tapi kalau kita nggak belajar untuk mempersiapkan diri, fokus dengan masalah dunia yang ada di sekitar kita, kehidupan kita, ya kita nggak akan bisa belajar untuk mempersiapkan diri kita, karena kita terlalu fokus dengan masalah yang ada gitu. Kita terlalu fokus dikendalikan oleh situasi yang ada, sehingga lupa tujuan kita Tuhan berikan adalah untuk mempersiapkan diri kita dalam rancangannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, teman-teman. Roma 8 ayat 37 dibilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita itu lebih dari pemenang, teman-teman. Tuhan tidak hanya menjadikan kita pemenang, tetapi kita lebih dari orang-orang yang menang. Slide selanjutnya. Tuhan tidak hanya menjadikan kita pemenang, tetapi kita lebih dari orang-orang yang menang, teman-teman. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi produk yang gagal. Tuhan udah kasih identitas serupa dengan gambarannya. Tetapi kita selalu merasa gagal karena kita nggak mau belajar untuk mempersiapkan diri kita apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kayak gitu. Poin yang keempat yaitu bagaimana kita belajar dari seorang Ayub menjadi pribadi yang dewasa dalam rohani, dalam perjalanan dia bersama Tuhan, yaitu apa teman-teman? Apa teman-teman? Penyerahan diri. Di poin ini, poin yang sulit untuk bagaimana kita belajar menyerahkan diri kita sama Tuhan. Ayub hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
dalam situasi yang dia lalui, dia hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemarin di hari Rabu, mamaku kan sakit ya. Di hari Rabu, mamaku merasakan nyeri di bawah perut kiri sampai ke tulang belakang gitu kan. Sampai udah minum obat apa segala macam, udah di Kamis malamnya nggak bisa tidur. Aku pribadi nggak tidur sama sekali di hari Kamisnya waktu itu. Di kemarin mamaku ngerasa nggak bisa jalan, sudah nggak bisa menjalar, jadi tangan dan punggung sebelah kirinya juga merasa kebas, jadi nggak kerasa apa-apa. Udah nih, pikiran udah nggak fokus. Mempersiapkan materi aja aku belum selesai secara penuh gitu kan. Nggak tidur sama sekali, mamaku nangis, bingung karena nggak bisa jalan. Akhirnya aku memutuskan ayo ke rumah sakit. Udah Jumat pagi aku cuti kantor, aku ke rumah sakit. Perasaan nggak karuan gitu, pikiran kan, karena mamaku juga terus nangis gitu kan, karena ngerasa tangan sebelah kiri nggak kerasa apa-apa gitu, dan kaki sudah nggak bisa buat jalan. Ketika itu periksa, dokter bilang, oh ini perkiraan ada otot perut yang robek. Aku cuma, emang mamaku lagi ngerjain apa ya sampai otot perutnya robek gitu. Tapi besok kontrol lagi untuk pemeriksaan lebih lagi, takutnya ada batu ginjal teman-teman. Jadi dari perjalanan dari rumah sakit pulang, aku cuman berpikir gini, Tuhan jujur aku lagi capek banget nih kayak gitu kan. Makanya banyak chat masuk tuh bener-bener males buat jawabin gitu. Tapi cara tanggung jawab kerjaan dan lain sebagainya aku harus konsisten gitu kan. Di situ, habis itu dari perjalanan itu aku cuman bisa diem, tapi aku ngobrol sama Tuhan. Tuhan, jujur aku lagi capek banget nih, aku lagi burn out banget nih kayak gitu. Ada hal yang nggak bisa aku keluarin dan bener-bener kayak di situ kayak tantangan bagaimana, apalagi lagi nyiapin tentang materi tentang kedewasaan gitu loh kan. Dan di situ aku belum selesai bikin materi, tapi pikiran kemana-mana gitu. Itu manusiawi kita gitu loh. Dan Tuhan tahu gitu. Di tengah perjalanan itu dia bilang, aku tahu kamu manusia terbatas, tapi kamu harus tahu bahwa aku Allah yang nggak terbatas. Itu yang aku tunjukkan pada dirimu bahwa dalam segala keterbatasanmu, aku ada karena aku nggak terbatas. Ya, aku yang menolong kamu dalam segala hal apapun. Dan di situ di perjalanan itu, aku langsung nutup gini ya, karena aku nggak mau lihat aku nggak mau lihat kalau mamaku ngelihat aku nangis ya gitu. Aku nggak mau lihat gitu kan. Aku cuman gini aja nutup mata, kayak gitu. Aku kayak gitu kan. Cuman bilang thank you Tuhan untuk kekuatannya gitu kan. Sangat berat banget rasanya, tapi di dalam Tuhan ketika kita belajar sepenuhnya sama Tuhan, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan, walaupun kondisinya belum selesai, tapi kita mendapatkan kekuatan yang baru, oksigen yang baru, yang tadinya kayak ikan di daratan gitu, ngap-ngap gitu kan. Tapi ketika aku mendengar itu, Tuhan memberikan peneguhan yang luar biasa, bahwa aku tahu kamu manusia yang terbatas, makanya Tuhan yang gak terbatas ini menunjukkan bahwa aku sanggup menolong kamu dalam situasi itu. Tapi aku pengen lihat kamu untuk belajar berserah sama aku. Terakhir kita belajar menyerahkan, Tuhan aku berserah sama Tuhan, tapi masih ada gondelan satu, tapi ini Tuhan, tapi itu Tuhan, belum nih, aduh gimana nih Tuhan. Untuk mengikut Tuhan, kita harus melepaskan dan meletakkan jala. Seperti murid-murid Yesus yang dipanggil. Dan situ Tuhan ajarkan saya, untuk mengikut aku, kamu harus melepaskan jalamu. Apa itu? Dan saya cross check diri saya, apa yang masih belum aku lepasin. Di situ Tuhan mau didik aku pribadi, didik kita pribadi, apa sih yang belum kita lepasin untuk kita belajar bisa menyerahkan hidup kita, penyerahan diri total sama Tuhan. Seperti Ayub, dia bisa menyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan, padahal kondisinya lagi mungkin
terpuruk-puruknya, kehilangan harta, kehilangan anak, semuanya. Tapi dia bisa belajar yang namanya penyerahan diri total sama Tuhan. Dan di situ saya dapat tentang Ayub ini. Kita harus menempatkan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya teman-teman. Yaitu tujuan dan kebahagiaan kita tuh hanya untuk Tuhan. Motivasi hati kita, pikiran kita, fokusnya kemana kayak gitu. Atau tidak sama sekali. Makanya ikut Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Di firman Tuhan bilang kan, jangan suam-suam kuku. Kalau panas ya panas, dingin yang dingin. Ikut aku ya ikut aku dengan konsekuensi yang ada. Tapi kalau kamu gak memilih aku ya kamu juga terima resiko yang ada, ya gitu kan. Jadi hanya melalui perubahan cara berpikir seseorang dapat memiliki yaitu penyerahan diri yang dewasa sehingga dapat meneladani jejaknya Tuhan. Kondisi saat itu aku lagi gak oke banget, pikiran lagi kacau, hati lagi kacau gitu kan. Tapi Tuhan mau ajarkan aku belajar untuk penyerahan diri yaitu dalam bentuk kedewasaan, dalam berpandangan tentang Tuhan. Seperti Ayub, dia berpandangan secara positif karena masalah itu ada bukan karena Tuhan. Tapi Tuhan yang selalu hadir dalam masalah kita gitu untuk membantu kita, teman-teman. Paulus juga menjelaskan bahwa perubahan kehidupan kita diawali dengan mempersembahkan atau menyerahkan hidup kita, segala aspek dalam kehidupan kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, teman-teman. Dengan kata lain, melibatkan Tuhan atau mengundang Tuhan untuk hadir dalam keseharian kita, teman-teman. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan nyata dalam kehidupan kita, dalam posisi apapun kita, dalam kondisi apapun kita. Bahkan berangkat pagi tadi pikiranku lagi nggak bisa konsen juga gitu loh. Takut dengan hasilnya, takut dengan ya bla 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 gitu loh, dengan pemikiran yang ada gitu kan. Tapi aku cuma dapat sesuatu selanjutnya. Kedewasaan adalah proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pengen kita belajar itu gitu. Dan dia tahu keterbatasannya hidup kita. Makanya dalam masalah badai hidup itu yang harus kita nikmati. Loh kok dinikmati sih Kak? Kayak gitu. Karena aku berani bisa ngomong gini karena aku sedang melalui ini juga. Bagaimana kita bisa tenang di tengah badai itu. Karena apa? Tuhan pengen mengajarkan kita proses hidup bahwa kamu gak sendiri, aku nyata loh. Teringat minggu lalu Pastor Iman juga sudah menjelaskan, walaupun masalah itu nyata, tapi Tuhan lebih nyata dari masalah kita, amin. Itu dapat banget gitu. Makanya tadi aku juga dapat poin yang sangat penting kenapa tadi dari Ko David bilang pagi tadi. Kenapa Tuhan gak menciptakan kita dari emas, permata dan lain sebagainya, itu benar-benar dapat banget. Tapi kenapa Tuhan menciptakan kita dari tanah? Karena tanah adalah tempat untuk kita bertumbuh dengan subur. Itu hal yang luar biasa banget sih. Pandangan yang, pengertian yang baru untuk aku bisa belajar di situ gitu. Kenapa sih? Ada yang datang sama aku ya, cerita gitu kan, anak rohani. Kak, kenapa sih untuk belajar dewasa tuh susah banget gitu kan, harus gini, harus gitu, harus gini, aduh kayak gitu, susah banget. Aku cuma diem, oh iya sama, struggle kita tuh sama kayak gitu kan. Kita belajar di struggle yang sama gitu. Tapi kenapa sih kedewasaan itu sangat sulit dibentuk kayak gitu dalam diri kita? Yang pertama, bisa jadi salah satu alasan atau tantangan mengapa kedewasaan itu sulit atau belum benar-benar terjadi dalam kehidupan kita adalah karena kita memiliki harapan atau cara pandang yang salah tentang bentuk, cara kerja, dan durasi. Karena kedewasaan gak bisa langsung membalikan telapak tangan, gak bisa, semua gak ada instan-instannya. Mie aja dibuat harus 3 menit baru jadi gitu. Harus dibuat dulu minyak,
manasin airnya dulu, baru masukin minyak gitu kan. Apalagi kehidupan kedewasaan nggak bisa secara instan. Semua melalui proses yang terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. Bentuk, durasi, cara kerjanya. Makanya ketika kita mau belajar dibentuk dalam kedewasaan, belajar untuk rendah hati teman-teman. Aku selalu bilang sama teman-temanku juga bahwa kerendahan hati itu bukan sifat dasarnya kita sebagai manusia. Kerendahan hati itu harus dibentuk setiap hari, harus dilatih setiap hari, sama seperti kita belajar bersyukur. Gak bisa langsung aku bertobat langsung 180 derajat langsung berubah bisa belajar rendah hati. Enggak, semua ada prosesnya. Tapi Tuhan selalu ingin membawa keluar yang terbaik dalam diri kita. Tuhan pengen didik kita untuk bisa membawa kita keluar dari hal-hal yang baik dalam diri kita, membangun kedewasaan yang matang di dalam diri kita. Menjadi dewasa artinya menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup yang dikaruniakan kepada kita. Mungkin saat ini teman-teman melayani di bagian musik, bagian mulmet, kamera, apapun itu, lakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab teman-teman. Karena dari situ kita bisa belajar yang namanya dididik dewasa. Tujuan dari kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah sebenarnya untuk menjadi dewasa, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Percaya ketika kita belajar taat, ketika kita belajar setia, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, berkat dan perkenanannya Tuhan itu akan mengikuti. Amin. Akan datang dengan sendirinya. Karena kita mau belajar seturut dengan kehendaknya Tuhan. Berkat dan perkenanan Tuhan itu akan datang dengan sendirinya kepada orang yang dewasa. Yang dapat dipercaya, garis bawah ya, yang dapat dipercaya dan diandalkan. Mau jadi orang-orang kepercayaannya Tuhan? Mau enggak? Harus berani bayar harga, mengorbankan segala sesuatu yang membenteng hidup kita untuk datang ke Tuhan. Efesus 4 ayat 13-15 ayat terakhir. Saya baca, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saya ulangi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Dia mau mengajarkan kita untuk hidup dalam fokus kepada Kristus. Jangan cari-cari sesuatu yang itu bisa datang sendirinya, yang Tuhan sudah mau kerjakan. Tapi terkadang kita terlalu sibuk. Hati-hati dengan kesibukan kita. Karena kesibukan kita itu bisa menarik kita keluar dari kasih Kristus. Kayak sibuk pelayanan, sibuk pelayanan itu. Tapi sampai lupa memberikan waktu kita sama Tuhan. Udah capek ini Tuhan, udah jam segini. Besok ya pagi ya doanya. Waduh Tuhan kesiangan nih. Nanti deh aku doa di ini perjalanan dan lain sebagainya. Hati-hati dengan kesibukan yang kita punya, karena itu bisa menarik kita dari kasih karunia Tuhan. Iblis nggak bisa pakai kita dengan cara lain. Iblis pakai cara kita dengan kesibukannya kita, supaya kita bisa keluar dari kasih karunia Tuhan. Hati-hati teman-teman. Makanya di ayat 13 dibilang kan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini hanya bisa didapatkan ketika kita nempel sama pokoknya, yaitu Kristus itu sendiri.
kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita mau bertumbuh tapi di luar Kristus nggak bisa, kayak gitu. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus. Slide selanjutnya. Cuma ngomong kayak gini ya. Orang yang tidak dewasa akan selalu komplain, mudah untuk mengkritik orang lain, sedangkan orang yang dewasa akan selalu cari cara untuk berkontribusi. Yuk belajar untuk berkontribusi. Apa yang kurang? Ayo, aku punya ide nih. Karena orang yang tidak dewasa akan selalu komplain yang ada. Karena penonton, ayo main bola ya kemarin Indonesia versus Argentina ya. Wah, kata-kata itu ada beberapa teman gitu kan. Gitu. Mereka hanya sekedar nonton. Gak tahu susah payahnya giring bola kayak gimana. Giring gak segera giring, tapi taktik. Ini main otak juga main gitu. Harus kemana, kayak gitu kan. Tapi orang yang didewasakan di dalam Tuhan akan selalu cari cara untuk ikut berkontribusi, untuk membantu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mau belajar untuk hidup dalam kedewasaan, harus hidup dalam konsekuensi yang ada, yaitu benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, melepaskan segala sesuatu, belajar untuk didewasakan. Karena kalau kita sibuk mengurusi problem yang ada, kita akan mudah diobang-ambingkan. Karena itu kerjaannya iblis, menarik kita dari kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kita mau belajar didewasakan secara penuh, biarlah tangan Tuhan yang terus menolong kehidupan kita, penyerahan diri kita secara total bersama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa teman-teman.